Ada seorang wanita berusia 30 tahunan lebih bekerja menjadi fotografer di sebuah perusahaan media cetak. Dirinya salah satu pekerja profesional dan menjadi salah satu fotografer terbaik. Namun, sayangnya kisah percintaannya tidak sebaik karirnya. Bahkan sampai-sampai dia harus bermain dengan atasannya sendiri. Film dengan judul Twitch, You Are My Toy yang dirilis pada tahun 2004 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi, ada seorang wanita bernama Minori. Gara-gara semalam begituan, dia terlambat datang ke kantor. Pada akhirnya, dia terburu-buru untuk sampai ke sana. Namun di tengah jalan, dia dipanggil oleh seseorang yang bernama Shinichi, seorang jurnalis pindahan dari cabang perusahaannya yang lain. Minori diajak untuk naik ke mobilnya dan diantarkan ke kantor bersama-sama. Perkenalan awal mereka memang tidak begitu baik. Minori masih terlihat canggung. Bahkan ketika Shinichi menyapa dan bertanya kenapa Minori baru bangun jam segini, dia hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi ketika sudah sampai di halaman kantor, barulah Minori berbicara sambil memperkenalkan namanya. Minori adalah seorang fotografer yang bekerja di perusahaan media cetak yang sama dengan Shinichi. Dia adalah seorang profesional dan senior. Usianya memang tidak muda lagi, namun parasnya tidak kalah sama yang masih muda. Jadi Shinichi ditugaskan untuk mencari berita dan mewawancarai seorang komikus manga yang udah lama vakum. Alasan vakumnya tidak diketahui. Wanita yang bernama AGH itu seolah-olah bungkam dan tidak ingin memberikan alasan yang kuat pada mereka. Sembari Shinichi bertanya dan mewawancarainya, Minori memotretnya. Ketika sampai di rumah, Minori mencetak foto-foto itu dengan cara yang masih manual. Ya, zaman dulu mencetak foto itu dengan cara dicuci. Minori tinggal sendirian di apartemen yang kecil, namun cukup untuk hidup. Di sisi lain, Shinichi kena omel dari atasan gara-gara tidak berhasil mendapatkan informasi dari AGH alasan kenapa dia berhenti membuat komik. Shinichi berjanji akan kembali mendatangi AGH dan mencoba lebih kuat lagi supaya AGH mau memberikan alasannya. Media cetak mereka ini harus berbeda dari yang lain. Informasi mereka harus eksklusif dari media yang lain. Shinichi tinggal bersama kekasihnya di apartemen yang kecil. Sebenarnya bukan tinggal bersama, namun terkadang kekasihnya datang ke sana untuk menemani Shinichi, terutama kalau lagi kepengen. Sementara itu, Minori memandangi foto AGH yang telah ia cetak. Mungkin dia bertanya-tanya, kenapa AGH tidak melanjutkan komik buatannya? Padahal dia sedang naik daun. Tak lama ada telepon dari atasannya, Tuan Kushida. Dia datang ke sana dan mengajak Minori buat begituan. Membagongkan. Jadi ternyata Minori dan Tuan Kushida ini ada hubungan gelap dan mereka hanya sebatas teman begituan saja kalau di luar kantor. Lantas, kenapa Minori mau melakukan itu? Minori melakukan itu bukan semata-mata karena uang, melainkan memang dari saat dia masih muda dia senang melakukan itu. Bahkan dia dicap sebagai wanita yang kegatelan. Meski begitu, Minori tidak terganggu dengan sebutan itu. Dia lebih suka menikmatinya. Bahkan terkadang Tuan Kushida mengajaknya jalan-jalan sambil bercerita tentang masa lalu. Namun suatu hari Minori yakin kalau dia pasti akan merubah pandangan orang padanya. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Minori juga kemungkinan tidak akan menikah sampai dia benar-benar merubah sifat dan sikapnya. Dan tentu saja menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Suatu hari, Minori menelpon istri Tuan Kushida untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi di belakang ini. Namun, istri Tuan Kushida tidak marah. Justru dia sadar kalau memang suaminya ini ternyata kurang ajar. Meski begitu, hubungan mereka juga tetap baik-baik saja. Hanya saja, mungkin dia akan lebih menjaga suaminya lebih kuat lagi dan lebih ketat. Minori bersyukur tidak ada dendam di antara mereka. Lalu Minori ke apartemen Shinichi memberikan foto-foto AGH. Dan yang menerima adalah pacarnya Shinichi. Ternyata pacar Shinichi itu kenal sama Minori saat dia masih kuliah dulu. Minori memang terkenal, namun terkenalnya gara-gara itu. Pacar Shinichi seolah-olah cemburu dan bertanya-tanya pada Shinichi kenapa dia bisa satu kantor dengannya. Shinichi tidak ingin menambah masalah. Lebih baik dia pergi mendatangi Minori dan mengajaknya untuk kembali ke rumah AGH.
Niat hati ingin bertanya lebih dalam, justru Ageha malah marah karena ditekan oleh Minori. Minori minta maaf atas kejadian itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Saat itu Shinichi mengajak Minori untuk makan malam bersama, namun Minori menolak karena dia tahu kalau Shinichi ini udah punya pacar. Takutnya aja nanti pacarnya marah dan ngambek. Minori turun dari mobil Shinichi lalu memotretnya. Daripada memikirkan hubungan yang gak jelas, lebih baik Minori terus mengasah skill fotografinya dengan memotret orang-orang yang ada di jalan ataupun di tempat-tempat umum. Lalu keesokan harinya Minori mendatangi apartemen Shinichi sambil memberikan foto Shinichi yang beberapa hari lalu Minori foto. Kebetulan di sana tidak ada pacarnya Shinichi. Obrolan panjang dan agak dalam ternyata membuat Minori jadi agak goyang. Puncaknya ketika Shinichi mengatakan kalau Minori bukanlah wanita gampangan dan menarik di matanya. Alhasil malam itu Shinichi menang banyak. Namun sejak malam itu juga Minori tidak mau menemui Shinichi. Mungkin dia merasa malu atau memang tidak pantas untuk Shinichi yang orangnya baik. Teleponnya pun Minori tolak. Sampai pada akhirnya Minori mencoba mendatangi Shinichi dan kesal padanya. Kenapa semua ini harus terjadi? Apakah Minori layak untuk mendapatkan cinta yang tulus dari orang baik? Awalnya mereka marahan, namun setelah melihat Minori menangis, Shinichi mendekatinya. Berharap hubungan mereka bisa dimulai lagi dari awal. Shinichi memang tidak mengungkapkan perasaannya pada Minori, namun dari cara perlakuannya, dia cinta pada Minori. Ya, itulah tadi alur cerita film Touch You Are My Toy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.